Ini adalah tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Setiap harinya TPST Bantar Gebang menampung tak kurang dari 4.500 ton sampah per hari yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bank sampah adalah salah satu bentuk program paling efektif saat ini untuk mengurangi beban sampah kota. Program Bank Sampah diciptakan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta berupa sistem pengolahan sampah terpadu berbasis masyarakat. Sama seperti sistem kerja pada bank komersial, Bank Sampah memberikan kompensasi berupa uang kepada para nasabah yang menyetor sampah yang sudah dipilah. Catatan setoran sampah para nasabah tercatat dalam buku tabungan Bank Sampah. Nasabah pun dapat mencairkan buku tabungan mereka sewaktu-waktu jika diperlukan. Sementara, sampah yang terkumpul di Bank Sampah akan disalurkan menjadi sampah produktif berupa pupuk kompos dan produk-produk daur ulang bernilai ekonomis. Program Bank Sampah ini adalah sistem terbaik untuk mengurangi beban penerimaan sampah kota. Seperti diketahui, Bank Sampah adalah salah satu kegiatan yang di dalamnya terjadi aktivitas pemilahan. Sedangkan aktivitas pemilahan sendiri memang di dalam Perda 3 tahun 2013 yang baru dilaunching bulan Juli tahun lalu, itu merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat. Bank sampah itu perlu dibina terus karena di Jakarta sendiri baru ada sekitar 238 kelurahan, padahal untuk RW di Jakarta itu di atas 3.000-an ya. Artinya betapa masih kurangnya. Karena itu saya berharap sebetulnya melalui bantuan Pak Lurah, Pak Camat, ya Wali Kota, ayo masyarakat harus di kelompoknya masing-masing membuat bank sampah. Nah, bank sampah itu tentunya nggak melulu hanya mengurusin sampah tanpa ada tanda kutip keuntungan. Nah, dengan adanya bank sampah itu sampah itu akan menghasilkan, karena ditimbang kemudian akan dihargai. Nah, setelah itu bisa dibawa ke perusahaan besar atau bisa juga oleh pemulung, dan itu semua dihargai. Artinya dengan kita menaruh sampah kita di bank sampah, selain lingkungan kita bersih, ada nilai plus. Berbagai pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, termasuk aparat yang wilayahnya kita tingkat kecamatan. Satu, tentunya kita memonitor kegiatan tersebut dan juga mengadakan konsultasi, dan itu secara rutin dilaksanakan. Bahkan apabila memerlukan bantuan-bantuan, kita berikan juga. Misalnya tadi mungkin ada mesin pencacah, kemudian teknologi-teknologi yang sederhana yang memang memudahkan. Kemudian juga kita
kita juga ada memberikan insentif ya untuk pelaksana dan sebagainya. Jadi itu selalu kita rutin lakukan, dan alhamdulillah memang dari tahun ke tahun bank sampah memang meningkat, cuman memang belum signifikan dibanding dengan jumlah RW kita ya. Kalau untuk bank sampah khusus, saya berharap masyarakat tentunya segeralah membuat kelompok-kelompok, buatlah bank sampah, dan apabila yang sudah ada bank sampahnya, ayo masyarakat setiap hari mengikuti kegiatan tersebut. Karena memang sampah kita sudah banyak sekali, dan yang namanya menangani sampah itu di dalam Perda 3 itu harus bareng-bareng antara PPN dan masyarakat. Karena itu, yuk jangan buang sampah sembarangan. Perda 3 tahun 2013 itu juga diamanahkan bahwa apabila seseorang membuang sampah sembarangan itu akan didenda. Dendanya maksimal 500.000. Dan selain itu juga perusahaan-perusahaan pun juga terkena denda sekitarnya 50 juta rupiah. Seperti yang sukses dilakukan masyarakat di Kampung Rawajati, Jakarta Selatan, bank sampah menjadi lumbung bagi masyarakat untuk menyalurkan sampah-sampah rumah tangga maupun sampah lingkungan. Sementara bank sampah menyalurkan sampah olahan untuk menjadi bahan olahan produk pupuk kompos dan produk-produk daur ulang. Mekanisme operasional Bank Sampah Rawajati untuk anorganik ada dua. Yang pertama adalah sistem jemput bola. Warga memilah sampah, mengumpulkan sampah, lalu menunggu di pos-pos penjemputan di RW-RW. Nanti akan dijemput petugas setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di setiap RW ada jadwal masing-masing. Yang keduanya adalah sistem nasabah datang ke bank sampah. Warga memilah sampah, mengumpulkan sampah, lalu warga membawa sampah itu ke bank sampah. Nasabah bank sampah dari launching bank sampah tanggal 6 November 2013 ada 625 nasabah. Sampai hari ini aktif 567 nasabah dari 7 RW. Untuk nasabah, ini kita mendapat brosur dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya di Bank Sampah Rawajati ada tamu, kita kasih brosur ini. Sekaligus kita kalau sosialisasi keluar, kita memberikan brosur-brosur ini. Lalu ini adalah slip setoran yang dibawa petugas setiap kali menjemput bola di pos-pos RW. Dan ini adalah buku tabungan untuk nasabah seperti ini. Ini bantuan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Manfaat bank sampah untuk masyarakat yang diharapkan adalah bisa mensukseskan program dari masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Yang keduanya adalah menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan asri. Yang ketiganya adalah mensosialisasikan kepada warga, memberikan pelajaran kepada warga kalau sampah itu masih mempunyai nilai ekonomi, bisa dijual kembali, dan bisa menambah penghasilan dari masing-masing rumah tangga. Untuk mekanisme sampah organik, sampah dari Taman Agrowisata RW 03 dibawa ke bank sampah, dicacah oleh petugas, diayak, dimasukkan ke plastik, diberi label, lalu warga mengambil kompos itu untuk dipakai untuk tanaman masing-masing rumah. Kalau untuk organiknya, untuk kompos, sampai sekarang pemasaran dari kompos itu belum ada, belum tersalurkan. Jadi untuk sementara kompos kita yang diolah di Rawajati, di Bank Sampah Rawajati ini dipakai sendiri oleh warga. Dan kebetulan warga Rawajati ini diwajibkan untuk menanam pohon 5 pot tiap rumah.
Jadi kompos yang ada di bank sampah ini diambil oleh warga Rawajati sendiri. Selain pupuk kompos, Bank Sampah Percontohan Rawajati Jakarta Selatan juga aktif menjalankan perannya serta menjalankan roda perekonomian organisasinya memanfaatkan sampah-sampah organik terpilih seperti sampah plastik, sampah kardus, sampah aluminium, karet, dan lain-lain. Lalu disebut sebagai nasabah, warga masyarakat Rawajati yang terdaftar sebagai anggota memiliki sistem tabungan sampah yang juga bernilai ekonomis. Melalui sistem jemput bola yang dilakukan petugas penjemputan sampah, warga nasabah hanya tinggal memilah sampah-sampah yang bernilai ekonomis di rumah dan menyiapkan untuk dijemput petugas. Setelah sampai di bank sampah, sampah-sampah non-organik terpilih melalui 4 tahapan pemprosesan, yaitu proses pemilahan, pengkategorian, pengemasan, dan pengangkutan. Sampah-sampah organik yang telah siap diangkut akan dijemput oleh pihak-pihak pembeli yang berasal dari para pengepul partai besar. Hasil dari penjualan ke pihak ketiga itulah yang menggerakkan roda ekonomi bank sampah. Alhamdulillah, karena ada bank sampah ini bisa membantu ekonomi saya. Hari-hari jadi sistemnya saya nabung. Kebersihan lingkungan sendiri ya alhamdulillah sekarang nggak ada plastik berantakan, udah bersih lah alhamdulillah, di rumah juga, di lingkungan juga. Dengan adanya bank sampah tentunya memudahkan untuk mengurus sampah, khususnya yang sampahnya Jakarta itu sehari itu bisa sampai 7.000, dan dengan adanya bank sampah di mana di situ adalah yang dilakukan ada partisipasi masyarakat atau yang namanya pekerjaan itu adalah di hulu, sehingga sampah yang sekitar 7.000-an itu tentunya sudah dapat kita tereduksi karena masyarakat ikut memilah sampah. Jadi di dalam Perda 3 tahun 2013 juga diamanahkan bahwa tempat-tempat sampah atau wadah-wadah sampah kita sudah ada 3 warna. Yang satu warnanya hijau, satu kuning, satu merah. Yang hijau untuk organik, kemudian yang kuning untuk anorganik, dan untuk yang merah tidak. Diharapkan untuk ke depan masyarakat tentunya sudah mulai tertib nantinya karena kita sudah menyiapkan walaupun secara bertahap. Jadi nantinya di Jakarta di awal untuk pembuangan sampah sudah ada pemilahan. Sejatinya, sampah adalah sisa ekologi manusia yang kerap dianggap berdampak kecil jika berada terpisah di tiap-tiap sumber asalnya. Namun akan memiliki peranan besar bagi kemusnahan ekologi itu sendiri jika sampah tak dikelola secara tepat dan berkesinambungan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan DKI Jakarta sekarang dan di masa-masa mendatang telah sukses dan akan selalu berada di garda terdepan dalam mendukung pembangunan serta kemajuan ibu kota dengan pelaksanaan dan pengembangan program-program pengolahan sampah terpadu yang telah terbukti efektif dan menguntungkan masyarakat dan lingkungan. Satu yang terbaik adalah
bank sampah. Untuk lingkungan asri, mari menabung sampah sampai menjadi berkah.